Karakteristik sosial budaya masyarakat maritim. Karakteristik sosial budaya masyarakat maritim mencakup kebiasaan, tradisi, dan pola perilaku yang unik dalam komunitas yang berhubungan dengan laut. Hal ini mencakup identitas kelautan yang kuat, ketergantungan pada sumber daya laut, kehidupan sehari-hari yang terkait dengan laut, dan perayaan budaya yang berkaitan dengan aktivitas maritim. Komunitas maritim sering memiliki hubungan yang erat dengan laut dan menghargai nilai-nilai seperti keberanian, keterampilan navigasi, dan keberlanjutan lingkungan. Tradisi seperti festival nelayan, upacara pelayaran, dan cerita rakyat tentang laut sering menjadi bagian integral dari budaya masyarakat maritim. Potensi sumber daya kelautan terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati seperti sumber pangan dan sumber daya non-hayati seperti bahan tambang. Salah satu upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam mempraktekkan ekonomi biru, mengembangkan perikanan dan kelautan, budidaya pangan laut, wisata bahari, sumber energi terbarukan. Pertahanan keamanan maritim, konsep yang melibatkan perlindungan kepentingan nasional di wilayah maritim. Pertahanan dan keamanan maritim adalah aspek penting dalam menjaga keamanan negara dan perdagangan internasional. Ini mencakup berbagai strategi dan teknologi untuk melindungi perairan negara dari ancaman seperti perompak, terorisme, dan penyelundupan narkoba. Beberapa elemen kunci dari pertahanan dan keamanan maritim meliputi patroli perairan, pengawasan, penegakan hukum, pengem. Kedaulatan negara maritim dan diplomasi maritim. Kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ancaman kedaulatan, smuggling, illegal fishing, illegal migration, illegal trade of natural resources, illegal traffic of hazardous wastes, trafficking in persons, drugs and precursors, dan piracy and armed robbery against ships at sea. Peran Indonesia sebagai negara maritim mampu menjaga keamanan alur laut kepulauan Indonesia, ALKI, dan Selat Malaka, peningkatan kerjasama dengan negara maritim besar untuk peningkatan keselamatan navigasi. Pengamanan Laut Indonesia DR permasalahan people smuggling dan international narcotic trafficking. Kerusakan lingkungan dan mitigasi maritim. Kerusakan lingkungan laut disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain pencemaran laut, perubahan iklim, overfishing, kehancuran habitat, akumulasi plastik, dan kesadaran tindakan manusia. Agar meminimalisir dari dampak kerusakan di lingkungan maritim, maka dilakukan dengan mitigasi maritim, yaitu 1. Pembangunan infrastruktur dan teknologi dengan baik. 2. Pengelolaan bencana secara efektif. 3. Pencegahan pencemaran laut. 4. Perlindungan terumbu karang dan ekosistem laut. 5. Keamanan di area maritim. 6. Manajemen risiko kapal dan kargo. Pelayaran dan konektivitas maritim. Pelayaran merupakan sarana transportasi yang sangat diandalkan dalam mewujudkan pembangunan nasional, perdagangan global yang memegang peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan global. Pembahasan tentang dua jalur perdagangan, yakni jalur sutra dan jalur maritim Asia. Penerapan teknologi pelayaran yang dapat menjaga ekosistem maritim yang sehat. Sejarah perkembangan kemaritiman, navigasi lautan abad AG, teknologi dan penemuan, alat yang banyak membantu navigasi kelautan untuk saat ini membuka jalur laut internasional, penemuan benua-benua dan jalur baru, penjelajahan eksploratif. Eksploratif mencakup upaya mencari rute baru dan menemukan wilayah yang belum dijelajahi sebelumnya. Membuka potensi penemuan dunia baru, serta memahami dan merekam informasi mengenai lingkungan yang baru ditemukan. Era perdagangan global. Perdagangan
Global abad ke-15 hingga ke-19 melibatkan Eropa menjelajahi rute laut, mendirikan koloni, dan memperdagangkan barang.